Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anandaku sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat ananda semua. Kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAI untuk kelas 8. Dan untuk hari ini kita memasuki materi pertama di semester 2, yaitu pada bab 6 tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup mulia. Oke, anak-anakku sekalian semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa di-like dulu video ini untuk membantu membangun channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya supaya ananda semua bisa mengupdate video-video terbaru, video pembelajaran terbaru dari channel ini. Saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian rendah hati. Oke. Ananda semua mungkin pernah mendengar ada istilah tawadhu ya dalam bahasa Arab. Jadi tawadhu ini berasal dari bahasa Arab atau secara bahasa tawadhu artinya adalah rendah hati. Jadi kadangkala kita sering mengucapkan kata tawadhu atau rendah hati. Jadi yang dimaksudkan tawadhu adalah rendah hati dan yang dimaksudkan dengan rendah hati adalah tawadhu. Jadi dua kata yang memiliki arti yang sama dan maksud yang sama. Kemudian maksudnya apa? Maksud dari rendah hati adalah merasa tidak sombong dan angkuh atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ananda semua, pengertian dari tawadhu atau rendah hati adalah diri kita itu merasa tidak sombong atau kita merasa diri kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kita tidak memiliki perasaan lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi, lebih pintar, lebih baik, dan kelebihan-kelebihan lainnya daripada orang lain. Jadi rendah hati atau tawadhu ini berkebalikan atau antonim dari sombong. Karena sombong adalah raddul haq wa ghamtun nas. Arti dari sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau orang yang rendah hati berarti sebaliknya dari sifat sombong. Orang yang rendah hati itu menerima kebenaran, menerima semua yang hak, dan menolak semua yang batil. Kemudian, waghamtun nas. Nah, orang yang sombong itu meremehkan orang lain. Dirinya selalu merasa lebih mulia dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih hebat, lebih tinggi, lebih baik daripada orang lain. Sedangkan orang yang rendah hati tidak pernah memiliki rasa sombong, rasa angkuh, takabur, atau rasa lebih mulia dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain, atau lebih kaya, lebih baik, lebih pintar daripada orang lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya tawadhu atau rendah hati itu artinya tidak sombong atau tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Sedangkan lawan dari tawadhu atau rendah hati adalah takabur atau sombong, yaitu orang yang menolak akan kebenaran dan merasa dirinya itu lebih baik. Yang kedua, dalil tentang tawadhu. Nah, ananda semuanya, dalil ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Rawahu al-Bajjar. Nah, jadi ananda semua, yang dimaksudkan di sini adalah barang siapa yang merendahkan hatinya karena Allah, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan menghinakannya. Jadi, orang yang menyombongkan dirinya itu tidak menjadi mulia di mata Allah. Dan orang yang merendahkan hatinya itu tidak menjadi hina di mata Allah. Justru sebaliknya. Orang yang merendahkan hatinya karena Allah, orang yang merendahkan hatinya kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Sedangkan orang yang menyombongkan diri, orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, dia itu tidak akan menjadi mulia. Justru Allah lah yang akan menghinakannya atas perbuatan dia sendiri, atas kesombongannya. Jadi di sini disimpulkan, rendah hati tidak membuat kita hina, dan sombong diri tidak membuat kita mulia. Jadi anandaku semua, tentu saja ini
menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tetap menjadi pribadi yang selalu tawadhu, jauh daripada sifat-sifat takabur, sombong. Meskipun kita mungkin memiliki kelebihan, memiliki posisi yang baik, derajat yang baik, ataupun harta yang banyak, ataupun keilmuan, pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang jauh lebih baik daripada orang lain. Tapi sejatinya semua itu adalah pemberian ataupun anugerah ataupun titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu memiliki sifat tawaddu. Yang kedua, pengertian hemat. Ya, yang tadi adalah tawaddu atau rendah hati, yang kedua adalah hemat. Menurut bahasa, hemat artinya berhati-hati dan penuh pertimbangan. Sedangkan menurut istilah, hemat adalah sikap kehati-hatian dan penuh pertimbangan dalam membelanjakan harta serta dalam menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Artinya, hemat itu adalah menggunakan harta kita dalam kebutuhan itu sesuai dengan porsi yang kita butuhkan saja, bukan yang kita inginkan. Artinya kita membeli ataupun menggunakannya itu pada hal-hal yang sangat-sangat kita butuhkan, itu bukan hal-hal yang kita inginkan. Terutama ada kebutuhan primer, mungkin sebelum kebutuhan yang lainnya kita utamakan dulu kebutuhan yang memang benar-benar kita butuhkan. Itu adalah pengertian hemat ya. Tapi bukan berarti pelit ya, karena hemat dengan pelit itu beda ya. Jadi kita menggunakan harta kita tidak pelit tapi juga tidak boros. Nah, itu hemat ya. Kalau terlalu sedikit pelit, nah itu kikir namanya. Tapi kalau terlalu berfoya-foya, itu namanya pemborosan ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Jadi terlalu pelit jangan, boros juga jangan. Jadi pertengahan saja. Maka yang pertengahan ini disebut hemat. Mohon maaf. Yang kedua, berhati-hati dan cermat dan penuh pertimbangan dalam membelanjakan harta. Nah, jadi orang yang memiliki pola hidup hemat dan sikap hemat dalam hidup itu memiliki cerminan dalam perilakunya sebagai berikut, yaitu selalu berhati-hati dan mempertimbangkan setiap kali dia ingin membelanjakan hartanya. Jadi ya selalu berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, tidak membeli barang-barang yang istilahnya tidak dibutuhkan, jangan hanya karena ada diskon dibeli gitu. Padahal tidak dibutuhkan barang tersebut, atau karena ada promo barangnya dibeli banyak diborong padahal tidak dibutuhkan. Sedangkan nanti ketika uangnya habis, ada kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang tidak mampu dia beli karena uangnya sudah digunakan dengan hal-hal yang lain yang sebetulnya kurang dibutuhkan ya, atau bukan kebutuhan utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Sekalian, yang ketiga, orang yang hemat itu tidak kikir atau bakhil dan juga tidak boros. Seperti yang tadi dikatakan bahwasanya hemat itu adalah pertengahan. Jadi tidak terlalu pelit atau kikir atau bakhil dan juga tidak terlalu berfoya-foya atau tidak mubazir, tidak boros ya. Jadi pertengahan saja, menggunakan sesuatu itu yang tadi khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi maksudnya janganlah kamu membuat tanganmu terbelenggu pada lehermu, itu artinya ini hanya peribahasa saja yang menggambarkan tangan terbelenggu di leher itu berarti orang yang kikir atau bakhil. Jadi kita jangan jadi orang yang bakhil, tetapi jangan juga menjadi orang yang terlalu mengulurkannya, terlalu boros, terlalu mubazir, ya punya
punya uang gitu, punya uang jajan yang lebih, foya-foya, traktir teman-teman gitu ya. Ingin dipuji oleh teman, ingin didekati oleh teman gitu ya, traktir teman, berfoya-foya dengan teman kita gitu ya, itu tidak baik ya. Lebih baik ditabung saja buat Anda semuanya. Sehingga kamu menjadi orang yang tercela dan menyesal. Nah, berfoya-foya ataupun kikir atau bakhil itu nanti akan berakhir atau berbuah menjadi sebuah penyesalan, dan juga itu merupakan bagian daripada akhlak tercela. Kemudian yang keempat, suka menabungkan harta yang tersisa dari belanjanya untuk memenuhi kebutuhannya di masa mendatang. Nah, ini yang sambungan dari yang barusan ya. Tidak terlalu pelit, tidak juga berfoya-foya atau boros atau mubazir. Maka ketika ada harta lebih atau kelebihan harta, maka orang yang berperilaku hemat itu akan menabungkan atau menyimpan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhannya di masa yang akan datang. Karena tidak tahu masa sulit apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, ini adalah bagian dari baiknya kita menabung ya. Jadi apalagi kita masih ada di usia-usia sekolah, itu menjadi hal yang positif, memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang hemat, rajin menabung sejak dini. Itu adalah perilaku yang sangat baik ya Anda semuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rahimallahum ra'an iktasaba tayyiban wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan liyaumi faqrihi wa hajatihi." Artinya, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mencari harta serta baik dia membelanjakannya secara hemat dan menabungkan kelebihannya dari hartanya itu untuk keperluan pada saat dia fakir, miskin, dan membutuhkannya. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Nah, di sini juga dijelaskan dalam sabda Nabi bahwasanya semoga Allah. Jadi doa Nabi gitu. Jadi Allah itu akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang mencari hartanya dengan cara yang baik, yang halal, kemudian membelanjakannya atau menggunakannya dengan cara yang hemat, nah, serta menabungkan kelebihannya untuk keperluan saat dia fakir atau miskin. Karena orang tidak akan selamanya kaya, tidak akan selamanya miskin, tidak akan selamanya punya harta banyak gitu, tidak akan selamanya ada di atas. Jadi hidup ini seperti roda yang berputar. Maka di sini orang yang dirahmati Allah adalah orang yang menabungkan hartanya, kelebihan hartanya untuk keperluan saat dia fakir atau miskin dan saat dia membutuhkannya kelak di masa yang akan datang. Jadi itu saja materi yang bisa disampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semua. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu videonya untuk membantu membangun channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video pembelajaran kita berikutnya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.